Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa asbihi wa man wala. Alhamdulillah ya, di pagi hari ini kita kembali lagi ya di pelajaran hadis kelas 8, masuk ke pelajaran yang kelima ya. Di sini hadisnya ya diberi judul sendiri ya, tentang tawakal kepada Allah, okay? Nah, di sini ada kisah tentang seekor burung ya. Burung meninggalkan sarangnya untuk beberapa waktu lamanya, kemudian dia kembali lagi. Maka menurutmu dalam rangka apa burung mau menanggung kesulitan dan kecapaian? Nah, baca hadis berikut agar bisa mengetahui perkara tersebut ya. Yang di sini ada hadis yang ke-7 ya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli wa razaqakum kama yurzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Ya, di situ dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung ya, dia di waktu pergi pagi-pagi dan dalam keadaan lapar, dan sore hari kembali dalam keadaan kenyang ya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2344. Nah, Masya Allah ya. Nah, dari hadis ini kita bisa belajar dari seekor burung ya. Nah, dia itu bertawakal kepada Allah. Dia berangkat pagi-pagi sekali ya untuk mencari makan ya. Dan dia akan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Nah, itu bukan semata-mata karena kemampuan si burung tersebut, tapi karena tadi ada pertolongan dari Allah ya. Tapi dia tetap bertawakal kepada Allah, yaitu tadi dengan berangkat pagi ketika lapar dan kenyang, pulang sore hari ketika kenyang ya. Begitu juga harusnya manusia ya, jangan dia cuma berserah diri saja tanpa adanya usaha ya. Jangan mentang-mentang kalian sudah beribadah kepada Allah terus kalian hanya duduk santai saja tanpa berusaha untuk mencari rezeki ya. Seperti itu salah ya. Burung aja dia tetap bertawakal dan juga melakukan usaha. Tadi ya, berangkat pagi dan pulang sore ya. Seperti itu. Kemudian ada hadis ke-8 di sini ya. Wa Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala ya'ani idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwata illa billah yaqulu lahu hudaita wa kufita wa wukita wa tanaha anhu syaitan ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan ini ya, yakni ketika keluar dari rumah dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan izin dari Allah ya, maka dikatakan kepadanya, engkau telah dicukupi dan dilindungi dan syaitan menyingkir darinya. Nah, hadis riwayat Abu Daud nomor 5095 dan juga Tirmizi nomor 3426. Nah, di sini juga ya. Jadi ketika keluar rumah kita disunahkan untuk berdoa ya, membaca doanya tadi bismillahirrahmanirrahim Allahi wala haula wala quwata illa billah. Insyaallah dengan kita berdoa seperti itu maka itu telah mencukupi dan Allah akan melindungi kita ya, dan juga setan-setan akan menyingkir ya. Seperti itu nggih. Nah, di sini ada kosakata ya dari hadis yang tadi, ada taghdu ya, artinya pergi di awal siang. Nah, awal siang itu berarti pagi hari ya. Kemudian ada khimason ya, kosong perutnya karena lapar ya tadi ya. Dia pergi di waktu pagi ketika perutnya lapar. Kemudian ada taruhu. Nah, kembali di akhir siang, yaitu ke sekitar di sore hari ya. Ada bitonan, itu ya perutnya penuh. Yang terakhir ada tanaha, yaitu menjauh ya. Ini silahkan kosakatanya nanti dipelajari ya atau dihafalkan. Kemudian di sini ada makna dan bimbingan hadis ya. Yang pertama, tawakal kepada Allah merupakan salah satu sifat
orang yang beriman ya. Dengannya terwujud ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ya. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran surat Al-Maidah ya ayat 23. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkalu 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya ya. Quran surat At-Tolak ya itu ayat ketiga. Nah, kemudian di sini tawakal kepada Allah merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan rezeki ya. Perhatikanlah burung tersebut. Dia pergi meninggalkan sarangnya setiap pagi mencari rezeki dari Allah dan kembali dalam keadaan perutnya sudah penuh ya. Nah, berarti tawakal ini juga merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan rezeki ya tadi ya. Kemudian tawakal kepada Allah dalam mencari rezeki mengharuskan untuk berusaha dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Nah, itu tadi ya yang seperti Ustazah jelaskan tadi. Selain bertawakal kepada Allah, kalian juga harus berusaha dan serta bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki tersebut ya. Kemudian tidak termasuk tawakal meninggalkan usaha dan tidak mengerjakan sebab, karena hal tersebut menyelisihi sunatullah kauniyah ya tadi ya. Seperti mentang-mentang sudah berdoa kepada Allah, sering beribadah, nah tapi dia hanya duduk-duduk aja ya, tidak melakukan usaha ya. Jadi itu bukan merupakan bagian dari tawakal ya. Kemudian penjagaanmu terhadap doa yang diajarkan Nabi SAW. Nah, ketika keluar dari rumah termasuk perkara yang dengannya Allah menjaga dirimu tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah ya. Itu adalah doa ketika keluar rumah. Kemudian di sini juga ada di antara hasil tawakal kepada Allah yaitu, nah yang pertama adalah Allah mencukupi apa yang menjadi keinginanmu dan melindungimu dari semua kejelekan. Yang kedua, ketenangan dan ketentraman jiwa ya. Yang ketiga, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, ini silahkan ditambahkan. Kemudian terakhir adalah mendapat ampunan dari Allah ya. Dan ketika kalian bertawakal ya, Masya Allah ya, banyak sekali hikmahnya seperti itu. Kemudian di sini ada, perhatikan kisah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq ya. As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika keduanya berada di gua. Ya, ini ketika mereka hijrah ya. Dan orang-orang kafir Quraisy mencari keduanya untuk dibunuh. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, nah ini dia ada di gua. Nah, sedangkan Rasulullah sama Abu Bakar itu ada di gua ya. Wahai Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka melihat ke arah kedua kakinya, pasti dia akan melihat kita. Nah, jadi si orang-orang Quraisy ini lewat di depan gua yang Abu Bakar sama Rasulullah tuh bersembunyi ya. Nah, kemudian Abu Bakar itu ada rasa takut ya, rasa takut ketahuan mereka akan ditangkap oleh si orang-orang kafir Quraisy ini ya. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai tadi ya, maka Rasulullah SAW bersabda sini, bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah. Nah, jadi Rasulullah menenangkan Abu Bakar bahwa mereka di sini dijaga oleh Allah ya. Dengan begitu tadi si orang-orang kafir Quraisy tidak bisa melihat atau menangkap Abu Bakar dan juga Rasulullah ya. Masya Allah ya. Di sini ada pelajaran ya, ketika kita bertawakal kepada Allah maka Allah akan melindungi kita seperti itu. Di sini diriwayatkan di dalam hadis Bukhari nomor 3653 dan juga Muslim nomor 2381 ya. Tuh. Kemudian sini ada perkara yang membatalkan tawakal kepada Allah ya, maka berhati-hatilah dalam melakukannya. Di antaranya apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah seperti tatayur ya, menggunakan menggantungkan nasib dengan burung ya, atau dengan tasyayum, merasa sial. Nah, biasanya di sini tatayur ya baik dilakukan manusia zaman sekarang juga, seperti dia percaya dengan zodiak ya atau bintang-bintang. Nah, itu juga tidak boleh ya, itu termasuk kesyirikan ya. Itu tidak diperkenankan dalam agama Islam, seperti itu ya, dijauhi ya. Kemudian percaya dukun juga itu nggak boleh ya, itu juga perbuatan syirik ya. Nah, anak-anak semua insyaallah semoga dijauhkan dari perbuatan tersebut. Kemudian di sini ada perilaku praktek keseharian ya. Yang pertama ada, aku selalu bertawakal kepada Allah dalam semua urusanku dan Allah mencukupi diriku ya. Bismillah ya, semoga kita bisa melakukannya. Kemudian yang kedua, aku bertawakal kepada Allah dan aku juga mengerjakan sebab-sebab ya tadi ya. Bukan hanya bertawakal saja, tapi kita juga harus berusaha dan juga bersungguh-sungguh dalam mencarinya ya.
Yang ketiga adalah aku selalu menjaga doa ketika keluar dari rumah tadi ya, untuk melindungi kita dari segala gangguan, dan juga Allah akan menjaga kita seperti itu nggih. Doa keluar rumah tadi ya, silahkan kalau yang belum hafal silahkan dihafalkan. Nah, alhamdulillah ya pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ustazah tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.